Sebelum memulai ibadah pembuka seminar kita, alangkah baiknya kita saat teduh terlebih dahulu. Mari kita naikkan pujian pertama kita dari Kidung Jemaat nomor 240, Datanglah ya Sumber Rahmat. Salam, selamat hari Minggu buat kita semua. Ibadah akan kita mulai. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 568A ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. 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 Berdoa, ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa dan roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi Yesus
Dengarlah hukum Tuhan, hukum yang pertama sampai dengan yang ke-10. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang di langit, atau yang di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya sampai ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi epistel untuk minggu ini, yang tertulis di dalam Markus pasal 6 ayat 1 sampai 6. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikut dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Warta untuk minggu ini yaitu minggu 6 setelah Trinitatis atau Ketritunggalan Allah. Topik tetaplah menyuarakan kebenaran. Satu-satu ibadah minggu. Keadaan kita masih bergumul dalam menghadapi penyebaran virus corona dan situasi daerah Bandung saat ini semakin meningkatnya yang terpapar virus corona. Mari kita tetap mendoakan agar pergumulan mengenai virus corona secepatnya berakhir, tetap waspada dan menjaga diri dari kebersihan dan imunitas, mencuci tangan dengan air mengalir, menggunakan hand sanitizer, selalu pakai masker, jaga jarak atau menghindari kerumunan, serta menjaga agar tidak terpengaruh dengan berita yang menyesatkan tentang virus corona. C. Mohon konsultasi kepada pihak kesehatan apabila merasa kurang sehat, misalnya flu, demam, dan batuk. D. Mengacu kepada himbauan pemerintah dan pimpinan HKBP bagi masyarakat di Pulau Jawa dan Bali sebagai langkah untuk mengantisipasi penyebaran virus yang semakin meningkat, maka kegiatan ibadah minggu hingga tanggal 20 Juli 2021 masih dilaksanakan di rumah masing-masing melalui video streaming dan bila perlu dapat dievaluasi kembali. E. Kegiatan ibadah Partangyangan kategorial dan Partangyangan week dilaksanakan melalui video streaming. Tata ibadah minggu dan khotbah dapat diikuti melalui YouTube HKBP Bandung Timur. H. Semua pelayanan khususnya martupol dan pernikahan yang sudah terprogram dapat dilaksanakan dengan kapasitas 20 orang dan koordinasi dengan tim gugus setempat dan pemakaian aula hanya dihadiri 30 orang. Demikian kami sampaikan untuk kita maklumi bersama. 1-2 Partangyangan Week melalui live streaming hari Selasa 13 Juli 2021 dilaksanakan Partangyangan Week mulai pukul 19.00 WIB bertempat di Gereja HKBP Resort Bandung Timur, pelaksana Week 9. 1
13 seksi sekolah minggu. Pendeta, diakonis, majelis dan guru sekolah minggu menyampaikan terima kasih kepada anak sekolah minggu dan orang tua yang berpartisipasi dalam kegiatan Sekolah Injil Liburan untuk anak-anak sekolah minggu HKBP Bandung Timur. Tuhan memberkati. 14 katehisasi sidik. Sesuai dengan ketentuan pemerintah perihal PPKM sampai dengan 20 Juli 2021, maka untuk pembukaan pelajaran sidik akan diberitahukan kemudian. 2. Anak lahir. Pada hari Sabtu 8 Mei 2021 telah lahir seorang anak perempuan bagi keluarga C.R. Gultom, Ibu R. Borusimbolon dari WEG 6, ibu dan anak dalam keadaan sehat. 3. Warta pemberkatan nikah. 1. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah saudara Radinton Malau, putra dari Bapak Sintua J. Malau, Ibu RF Borusihaloho, dari Jalan Tanjung Seribu, Desa Solok Saribu, Simalungun, Jemaat GKPS Tanjung Seribu, dengan saudari Dameria Listronita Borunenggolan, Jemaat HKBP Resort Bandung Timur, putri Bapak O. Nenggolan, Ibu Ratna Borusibarani. Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan hari Sabtu 3 Juli 2021 di HKBP Resort Bandung Timur. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu 17 Juli 2021 bertempat di HKBP Resort Bandung Barat pukul 10.00 WIB. 32. Warta pertama dan kedua akan menerima pemberkatan nikah saudara Joni Masmur William Manurung, Jemaat HKBP Resort Bandung Timur, putra dari Bapak S. Manurung almarhum, Ibu Situa AM Boruhutapea, dengan saudari Melani Celia Boruhuta Barat, Jemaat HKBP Persiapan Labanan Resort Tanjung Redep Berau, putri Bapak Sintua TD LBP Huta Barat, Ibu Ireni Ruwata Boru Siregar. Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan hari Jumat 9 Juli 2021 di HKBP Resort Bandung Timur. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Kamis 15 Juli 2021 di tempat HKBP Resort Bandung Timur pukul 10.30 WIB. 4. Jemaat meninggal. 41. Pada hari Sabtu 3 Juli 2021 telah meninggal dunia saudara Konstan Romento Napitupulu, tutup umur 41 tahun dari WEG 19. Jenazah telah dikebumikan pada hari Minggu 4 Juli 2021 di pemakaman TPU Bandung. 42. Pada hari Rabu 7 Juli 2021 telah meninggal dunia saudari Lala Boru Sitorus, tutup umur 40 tahun dari WEG 11. Jenazah telah dikebumikan pada hari Rabu 7 Juli 2021 di pemakaman Cikadut Bandung. 43. Pada hari Rabu 7 Juli 2021
Telah meninggal dunia Bapak Kolbiher Panjaitan, tutup umur 66 tahun 11 bulan dari WEG 3. Jenazah telah dikebumikan di hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 di pemakaman Cikadut, Bandung. Kita doakan semoga keluarga yang ditinggal diberikan ketabahan serta penghiburan. Warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 11 sampai dengan 17 Juli 2021 sebanyak 101 orang. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Mengenai keuangan gereja boleh kita cermati. Bila ada yang mau dikonfirmasikan, silakan datang ke kantor gereja. Warta tambahan, telah meninggal dunia hari ini tanggal 11 Juli 2021 Ibu Tiarasi Borunadea dari WEG 3 dan langsung dikebumikan hari ini juga di pemakaman Cikadut. Demikian warta dalam minggu ini. Tuhan memberkati. Terima kasih. Salam sehat dari Majelis HKBP Bandung Timur. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini tertulis di dalam kitab Amos, pasalnya yang ke-7, dimulai dari ayat 10 sampai dengan ayat 17. Amos 7 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan, saya membacakannya bagi kita. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Lihat, pergilah,
enyahlah ke tanah Yehuda. Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja. Inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Horas. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kami segenap Parhalado menyampaikan salam untuk seluruh jemaat Tuhan, terkhusus di HKBP Bandung Timur yang saat ini mengikuti ibadah ini secara virtual di rumah kita masing-masing. Jikalaupun kita harus beribadah di rumah saja, kiranya ini tidak mengurangi semangat dan sukacita kita untuk tetap memanggil, memuji nama Tuhan dari rumah kita masing-masing. Seraya kita juga bersama-sama berdoa, kiranya Tuhan memulihkan negara ini, memulihkan dunia ini, terlebih-lebih memulihkan kota kita ini, sehingga kita diperkenankan boleh untuk bertemu berkumpul kembali di rumahnya yang kudus ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ada beberapa tokoh dan karakter yang dapat kita lihat dan pelajari melalui nats yang sampai pada kita hari ini. Yang pertama itu adalah perihal tentang Raja Yerobeam, raja yang melakukan banyak penyimpangan, melakukan ketidakadilan, dan mengizinkan perbuatan-perbuatan kekejian, penindasan terjadi di dalam kekuasaannya. Raja yang mengetahui bahwa yang diperbuatnya adalah kejahatan, dan oleh sebab itu dia patut mendapat hukuman. Tetapi dia seolah-olah tidak mau mendengar dan tidak mau terima dengan hal itu. Itu sebabnya dia justru berpihak pada seorang imam yang bernama Amazia. Oleh sebab imam itu mendukung dia dalam kejahatannya, dalam kesalahannya, dan memuji Raja Yerobeam meskipun dia tahu jelas kesalahannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Huria nahina holongan, memang sayulomo doroha molo dipuji halak. Nang perupani taboto sala manang humurang alai sayulomoad dorohata UBG kita dipuji. Isarani rupani talopa si panganon nata penong tabotot atar humurang dodaina alai molo didok halak songon nadong nahurang ate songon na sopas bumbunai narupani dang sudah hita boy berterima di si boy do rupani gabe didok rohata lumayan do pengahulopa tinggal mangalakon nari pe nagodangan protesmo in narupani nasing rupani molo didok halak tung tabo situ tudo lopa-lopa mieda in narupani ngaboy homa buka rumah makan ngaboy homa buka catering na hape nian ngagodang namarungut-ungut sia lopa-lopa tai alay las dorohata ubege pamujioni nasing musa rupani adong madok songon nasing pangkasam mulai na mengulu dope na mamangkasi
Boy do gabe suku-sukun bahkan juk rohata UBG padohani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang telinga kita ini cenderung lebih senang pada pujian, pada hal-hal yang kedengarannya indah, sekalipun kita tahu itu tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memang kebenaran itu terkadang menyakitkan. Tetapi kita harus mau membuka diri untuk menerima dan mendengar kebenaran itu untuk kebaikan dan kemajuan kita. Sebab kita tentu tidak dapat sepenuhnya mengenali diri kita sendiri. Terkadang kita membutuhkan orang lain sebagai cermin untuk memperlihatkan, untuk memberitahukan kesalahan dan kekurangan kita, sehingga kita tahu untuk berubah semakin baik lagi. Sebab bisa saja kita tidak sadar bahwa yang kita lakukan itu, yang kita ucapkan itu adalah suatu kesalahan, telah menyinggung atau melukai orang lain. Si pataboy doa manginang hasala atai hahurang atai dosa tai dang tasadari isongon sada hahurangan hasalaan manang dosa laos gabe saya tadak dati dang adong perubahan atong rikot do aka si paingot dihita dohot aka naolo paingoton alani molo tungadong rupani sian tonga-tongata akan asosiat hata akan naholan guru dokna nama kilala sitong sudah akan naniulana jala saya humurang akan naniulani donganna songon nanidok ni siamosima. Bertobatlah jika ada yang merasa diri superior oleh sebab keberadaannya sebagai orang yang dituakan, sebagai orang yang berjabatan, sebagai orang yang berada, sehingga dia menganggap orang lain menjadi inferior, lebih rendah. Ingatlah bahwa kita adalah sama-sama memiliki keterbatasan dan kekurangan. Teguran memang terkadang menyakitkan, tetapi ketika melalui teguran itu kita bisa menjadi lebih baik, maka marilah membuka diri untuk kritikan dan teguran. Idojot didok natoras tuak kaya nakonna molo-olo dope dipaingot naholong dope rohana disi. Jika masih mau menegur berarti masih peduli. Tetapi jika sudah dibiarkan dan tidak diperdulikan, di sanalah saatnya kita untuk bertanya, apakah masih ada orang yang menginginkan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Napaduahon naboy taida karakter namangihut yaitu Imam Amaziah, seorang imam yang meskipun telah melihat dan mengetahui kejahatan dan dosa Raja Yerobeam, tetapi dia tetap mendukung, dia tetap memuji dan menyanjung raja. Diboto ibanado aka hajahatan naniulani rajai alailas dipasip bahkan dipasitong ibanado hasalaan ni rajai. Dihasogon ibanado si Amos napasahaton na sitongi marhite na pinaruaruana si Amos diadopan di Raja Yerobeam. Bahkan dia pun mengusir Amos. Di ayat 12 kita bisa melihat. Lalu berkatalah Amaziah kepada Amos, "Lihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana." Sebab dia mengira bahwa nubuat-nubuat yang dikatakan Amos itu adalah supaya dia mendapat makan, supaya dia mendapat penghasilan. Sehingga dia mengusir Amos dan tidak menyukainya oleh sebab kebenaran yang dikatakannya. Hurian itu hatta juk do masa nang pangalaho si songon sia Amasiaon ditonga-tonga ni parmulota.
Ketika dekat dengan seseorang, ketika berharap pada seseorang, apapun kesalahannya tetap kita bela. Apapun salahnya, dia menjadi benar. Sudah jelas perkataannya atau perbuatannya salah. Tapi karena dia adalah orang yang berpengaruh, kita menjadi diam. Kita bungkam dengan kesalahan-kesalahan itu. Kita memilih untuk mencari aman. Yang lain lagi ada juga yang terkadang seperti bunglon, berubah warnanya seturut tempat dia berada. Kalau bersama si A, dia berani mengatakan kesalahan si B. Ale molo ngapa jupang dohok si B, dia malah istilah anak muda, carmuk, cari muka, terima dan enggeh-enggeh aja dengan apa yang si B itu katakan. Maka saat ini kita diajak unang gabe ubiara kita tujolma sedung tu debata odos nas jot-jot taida gabe mabiar hita sotung dang diurupi au maun sotung gabe di padao au sotung sogoro hana mida au gabe ubiar do hita tujolma daripada tu debata ape didok hatani debata di Hesekiel 33 ayat 8. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan, menegur, dan mengarahkan orang ke arah yang benar seturut kehendak Tuhan, seturut firman Tuhan, agar dia tidak semakin jauh jatuh dalam jurang kesalahan dan kejahatannya. Karakter yang berikut yang dapat kita lihat dari nats ini adalah yaitu Amos, seorang peternak dari Tekoa yang diperintahkan Allah untuk menyuarakan nubuat kepada orang-orang Israel, bahwa apabila perbuatan dosa tetap dilanjutkan dan bangsa itu tidak bertobat, maka akan ada penghukuman Tuhan untuk bangsa itu. Bapak Ibu, Amos tahu berita ini tentu tidak akan mudah diterima, melainkan akan mendapat banyak tantangan. Oleh sebab bangsa itu, bahkan pemimpinnya telah dimanjakan dengan kebohongan-kebohongan dan pujian-pujian dari Imam Amazia. Dan terlebih lagi, Amos bukanlah seorang nabi yang profesional. Dia tahu benar resiko besar yang harus dia hadapi. Alaido memang najot-jot masa. Ia sidok nasitongi, boy do gabe, si sogo. HP belum tentu kita siap untuk dibenci. Kita belum tentu siap untuk dijauhi atau tidak disenangi oleh orang lain. Alai taida ma dang gabe sumurut si Amos. Dang gabe mundur ibana. Suku-sukun puasa berani ibana. Mengapa Amos begitu berani untuk menentang kejahatan yang terjadi di kekuasaan Yerobeam? Yang pertama, Allah debatado marsuru ibana. Yang dia lakukan adalah atas perintah Allah. Itu yang dapat kita baca di dalam ayat 14 sampai ayat 15. Tidak ada kepentingan lain. Allah sipata maul hitam makatahon hasitongani ala adongdo kepentingan-kepentingan tertentu. Napa dua hon buasa barani ibana ala ibana sitong. Sipata gabe maul bakol dosa sahalak madok manang pasahaton nasitong ala ibana pe dang mangulahon nasitong.
Saido rupani tua kaya nakon na. Unang malas samo ikon ringgas tuhamu marminggu marsaur. HP iya na toras nai boy eto ngondo tu parmingguon. Da holan akka di ulaon tertentu do ibana. Ro tu bagas coro. Asing ni satabi hita mojab do ibana di jago. Molo per pani ditogihon tu parmingguon tu parsauran marhite virtual. Saya dong do sidalian na. Anom may pukul siyai na. Anom may pukul sabolasi. Anom may botari. Lausal puma sadari dang saube ibana beribadah kudang sidalian na. Unang marisap hamuda inna rupani. HP iya ibana pas masungor kereta api. Holam modum namadang marisap ibana. Diorai natai ibana. Ale dia do idokon. Parjolo do sigareton hutadda siako jalao do ngaku mangalapo inna museate songsongoni nang akayanakon unang saya marhemponi saya lalap HP natoras naipe inung nai rupani lalak do mar Facebook mar TikTok gabe dang ilop dang diingot beaka ulaonna alani riko do hita manginang pauliulihon nang paranget taganub asa unang marsuang na denggan na tabotoi jala na tadoki molo ta parsita dibege halak na tadok na sitongi taulahon manang marhite parmulota tapataridahon marhite hadiriota ang giat tu gabe sitiruon nang hita di saluhut aka na humalia kita. Topik minggu sadarion menyuarakan, tetaplah memberitakan, menyuarakan kebenaran. Meskipun sulit dan penuh resiko, tapi kita tidak bisa menutup mata. Lalu mengatakan, yang penting kan saya hidup benar. Saya tidak ikut-ikutan dengan mereka yang berbuat penyimpangan itu, yang berbuat kesalahan, yang berbuat dosa itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil bukan hanya untuk hidup benar, tetapi sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan Tuhan, kita juga dipanggil untuk menyatakan kebenaran itu. Tugas kita adalah mengingatkan. Tetapi kita tidak berkuasa untuk mengubah hati seseorang. Alani unang marnaloja hita madok nasitongi. Molo pe sahira napolaso di begeyat kaya nakotai kahatatay manginang. Manang di begedo alay dang adong realisasi marhite perbuatan sahira marisuang tahilala jangan menyerah. Berdoalah roh Tuhan bekerja pada dirinya dan percaya oleh kehendak Tuhan dia akan diubahkan pada waktunya Tuhan. Tetapi jangan sesekali membiarkan sesuatu yang salah, sebab jika dibiarkan itu akan berubah menjadi kebiasaan. Jika sudah jadi kebiasaan, itu menjadi watak seseorang. Dan sudah menjadi watak berubah menjadi karakter. Jika sudah menjadi karakternya, itu akan sulit untuk diubah kembali. Maka sebelum jadi karakter, mari kita ingatkan mereka senantiasa. Menyatakan, menyuarakan kebenaran itu tentu ada cara dan strateginya. Dang sude boy situluk mata ni horbo. Sotung maon ditaduk horboi hita. Kudang cara pauliulihon pajongjong hati goran. Karena kebenaran yang disampaikan pada waktu yang salah dan cara yang tidak tepat bisa-bisa justru membuat sebuah masalah baru. Bukannya berubah, seseorang justru menjadi sakit hati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari beritakanlah kebenaran. Tahatahon ma hati goran, agia ikon mangadop tu raja tu nagogo. Dang pasobuon ni debata akka parhata na tigor sinuruna somardongan. Ibana dolo na mangalihon gogo di hita dohot habisuhon. Marilah menjadi Amos yang mau dan rela untuk menyuarakan kebenaran, dan mari mau membuka diri untuk dikritik demi kebaikan kita. Tuhan memberkati kita, menguatkan kita
untuk melakukan firman-Nya. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur sebab Engkau Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau menyuarakan kebenaran firman-Mu bagi kami pada hari ini. Engkau mengingatkan kami Tuhan untuk kami boleh kuat di dalam menyatakan kebenaran, sehingga ada banyak orang yang terselamatkan dari jurang dosa dan kesalahan, sehingga mereka boleh bertobat. Dan sekiranya Tuhan, ketika kami yang mendapat masukan dan kritik, kami juga boleh membuka diri untuk kebaikan kami, untuk kemajuan kami. Tuhan berkati firman-Mu, biarlah itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk dunia ini, negara kami, terlebih kota kami ini Tuhan. Engkau melihat situasi yang begitu sulit kami hadapi Tuhan. Terkadang kami merasa di dalam situasi ketakutan, kekhawatiran, tetapi jangan biarkan perasaan itu menguasai hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah kami boleh bersandar kepada Tuhan, meletakkan kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu, sebab Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau melihat seluruh jemaat-Mu yang saat ini sedang terbaring lemah di dalam sakit penyakit. Terlebih Tuhan, ketika mereka terpapar virus COVID-19. Tuhan, kami memohon kehadapan-Mu yang penuh kuasa. Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan bagi seluruh jemaat-Mu. Engkau Tuhan yang memberikan semangat kepada mereka Tuhan, sehingga imun boleh bertambah dan mereka boleh memperoleh kesehatan, kesembuhan. Tuhan berkati setiap usaha, obat, makanan, minuman, vitamin yang mereka konsumsi, sehingga itu juga Tuhan boleh menjadi perantaraan Tuhan memberikan kesehatan, kesembuhan bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau juga melihat saudara-saudara kami yang sedang berduka. Engkau yang menghiburkan hati mereka Tuhan. Engkau juga melihat saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan oleh sebab pandemi ini Tuhan. Ada banyak saudara-saudara kami Tuhan yang mengalami kesulitan ekonomi, kehidupan mereka di dalam keluarga Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan jalan. Engkau yang mengetuk hati orang-orang untuk memberikan pertolongan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkau yang mampu mencukupkan segala kebutuhan kami. Engkau akan membukakan jalan bagi setiap persoalan, permasalahan kami. Tuhan, begitu juga kami mau berdoa untuk tim medis yang berjuang sebagai garda terdepan. Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan bagi mereka. Engkau memberikan kesehatan Tuhan, untuk mereka juga boleh berjuang, memberikan yang terbaik bagi saudara-saudara kami yang sedang terjatuh, yang lemah, yang sakit saat ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menyendengkan telinga-Mu, mendengar setiap doa-doa, permohonan kami Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan berkenan melalukan virus pandemi COVID-19 yang ada di dunia ini, yang ada di negara ini, yang ada di kota kami ini Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk bersekutu kembali, bersama-sama berdoa, memuji, memuliakan Engkau di rumah-Mu yang kudus. Tuhan, segala sesuatu boleh dan sanggup Engkau lakukan. Karena itu Tuhan, kami senantiasa memohon kepada Tuhan saja untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati kami sepanjang minggu ini, ketika kami akan menjalani setiap kegiatan kami. Jika kami harus berada di luar rumah Tuhan, Engkau jagai kami, Engkau sertai kami, jauhkan kami dari segala sakit, penyakit, dan dari mara bahaya. Kami berdoa untuk keluarga yang bersuka cita atas kelahiran dari anak-anak mereka, untuk keluarga yang sedang berulang tahun. Tuhan, tambahkan sukacita, dan Tuhan ingatkan untuk mereka boleh mengucap syukur, sebab semua itu adalah datangnya dari Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang berencana untuk mendirikan rumah tangga yang baru. Meskipun situasi saat ini begitu sulit dan terbatas, Tuhan, kami yakin itu tidak mengurangi berkat-Mu yang akan Kau nyatakan bagi mereka. Biarlah mereka juga boleh bersuka cita untuk itu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pelayanan di gereja-Mu ini. Meskipun kami harus melakukan secara virtual, Tuhan, Kau berkati setiap alat-alat yang kami pakai. Dan biarlah seluruh jemaat-Mu boleh merasakan kekuatan yang baru, sukacita yang baru, ketika mereka boleh mendengar firman Tuhan,
meskipun melalui online. Berkati seluruh parhaladomu Tuhan yang melayani Engkau di gerejamu dan di seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur kepadamu. Amin. Kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua.